Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Effendi, 2009. Lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Klasifikasi lansia menurut Burnside dalam Nugroho 2012, 1 yang old usia 60-69 tahun, 2 middle age old usia 70-79 tahun, 3 old usia 80-89 tahun, 4 very old usia 90 tahun ke atas. Permasalahan pada lanjut usia. 1. Masalah ekonomi. Usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Di sisi lain, usia lanjut dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat, seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi seimbang, BBM pemeriksaan kesehatan secara rutin, kebutuhan sosial, dan rekreasi. Kedua, masalah ekonomi, memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat. Kurangnya kontak sosial dapat menimbulkan perasaan kesepian, terkadang muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, serta merengek-rengek jika bertemu dengan orang lain sehingga perilakunya kembali seperti anak kecil. Kuncoro, 2007. Ketiga, masalah kesehatan. Peningkatan usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya masalah kesehatan. Usia lanjut ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap penyakit. Keempat, masalah psikososial. Masalah psikososial adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif, terutama aspek psikologis yang mendadak, misalnya bingung, panik, depresif, dan apatis. Hal itu biasanya bersumber dari munculnya strase psikososial yang paling berat seperti kematian pasangan hidup, kematian sanak saudara dekat, atau trauma psikis. Penanganan yang dapat diberikan. Pertama, pendampingan medis teratur. Memastikan lansia rutin memeriksa kesehatan fisik dan mentalnya, termasuk konsultasi dengan dokter spesialis geriatri atau psikolog. Kedua, aktivitas fisik yang teratur. Menyediakan kegiatan fisik ringan seperti senam lansia, berjalan-jalan, atau latihan pernapasan untuk meningkatkan kebugaran dan mood. Ketiga, dukungan sosial. Mengajak lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau komunitas yang sesuai agar mereka tidak merasa terisolasi. Keempat, manajemen stres. Melakukan teknik relaksasi atau terapi untuk membantu mengatasi stres dan kecemasan. Kelima, perencanaan finansial. Membantu lansia mengelola anggaran dan memanfaatkan program bantuan finansial jika diperlukan. Layanan BK yang dapat diberikan. 1. Konseling individual. Konselor dapat melakukan sesi konseling pribadi untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan emosional lansia, serta membantu mereka mengatasi perasaan cemas atau sedih. Kedua, terapi kelompok. Membentuk kelompok konseling bagi lansia untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan meningkatkan keterhubungan sosial. Ketiga, pendidikan psikoedukasi, memberikan informasi kepada lansia tentang cara menghadapi perubahan dalam kehidupan mereka, seperti adaptasi terhadap penyakit atau kesendirian. Keempat, layanan konseling keluarga. Melibatkan keluarga untuk meningkatkan dukungan dan pemahaman tentang cara mendampingi lansia secara emosional. Kelima, bimbingan spiritual. Bagi lansia yang memiliki kebutuhan religius, konseling spiritual dapat membantu meningkatkan ketenangan batin dan penerimaan diri terhadap perubahan dalam hidup.
sama temen juga. Ada instrukturnya juga, cuman instrukturnya datangnya tiga kali dalam 1 bulan 2 kali. Minggu ketiga, minggu keempat kalau untuk ini. Kalau untuk keset, tapi keset kan nenek udah bisa kan yang memang, jadi nenek gerak sendiri nyati yang lain kalau ada yang mau. Ya, mereka kan kebanyakan jadi yang mau ya kita gerak. Ya 5 orang lah ya di sini. Ini ada kakek Ari juga bikin apa? Keset ini sudah merapikan bahannya dulu. Berantakan kan, jadi rapikan dulu baru bikin keset lagi. Keset yang ini kan, yang anyam ya. Tapi lagi nggak bikin ini, dia lagi ini rapikan. Kalau memang dibutuhkan untuk siap ini kan nenek tinggal di Bandi, apa yang bisa nenek bagikan di Bandi. Kalau dipikir kalau di luar sana mau makan cari dulu. Cari kalau untuk orang seberang nenek kerja apa? Paling bisa 7 piring di rumah makan, nggak ada yang terima juga, takut kesalahan. Iya. Ya kan, takut sungkan juga. Kan apa yang nenek anuin, ada waktu nenek mendekatkan diri sama yang kuasa, banyak waktunya gitu, nggak kayak kita dulu. Kegiatannya di sini tuh banyak ya? Banyak, kalau Senin sampai Kamis kan nenek di tempat mandiri, apa-apa sendiri, kalau bisa mandi juga minum kan. Jadi nenek kalau mimpi, jadi nenek bagi waktu juga, belum kalau ada semua yang di mandiri, tapi ada yang di pikiran juga kan, temen yang itu kan nggak ngisi itu juga rumah, nenek bantu 1 orang gitu aja yang bisa kalian nenek itu sekalian gitu. Soalnya cuma pagi nenek bisa bantu, ya alhamdulillah. Apa yang dibutuhkan di sini, apa yang bisa dibutuhkan. Tinggal sini nyaman ya, Nek? Buat sekarang buat nenek nggak kepikiran untuk nanti ke depannya. Kalau kemarin kan itu di anak, kan penghasilan nggak selalu ada kalau kita, apalagi saya SMK aja kan. Kadang dapat ya sama aja, nggak ada ijazahnya, nggak bisa ini kan kerja yang kerja apa adanya terus kan kadang ada kan apalagi tempatnya ya Pak, uangnya aduh kalau sudah waktunya nanti belum ada uangnya di komen juga di sini ya tinggal mandi, tinggal makan, semua disediakan. Pengen jajan-jajan aja kan ya, kalau selera beda waktu ada uang. Kadang-kadang rame-rame, tapi selama kita mau mengerjakan apa yang kita kerjakan, rezeki dari yang aduh. Pokoknya nenek kepingin apa ya, kepinginnya sesuaikan aja dengan kemampuannya. Iya. Aduh, bisa nenek nikmat di sini semuanya. Iya. Kepingin jajan-jajan yang 10-20 ada aja jalannya. Pokoknya ya itu kan kita bersyukur semuanya ya. Kalau kita mintanya nggak sesuai dengan kemampuan kan kelas. Pokoknya di saat di hari tua nenek ini ya sudah merasa nyaman. Nanti sewaktu-waktu dipanggil sama yang kuasa, nenek nggak takut. Kalau kita di luar sana kan harus punya ini, punya itu, nggak bisa surat bisa bikin telepon. Ya begitulah gitu. Tapi sudah masuk di sini, memang kemarin masuknya di sini ikuti anak kan, anak kasih bisnis legal namanya bagaimana, tapi arahnya ke sini juga. Jadi awalnya ya sedih, apa nggak terpikirkan, sudah tua nenek dulu masih muda berjuang namanya nggak sekolah tinggi ya, pokoknya apa yang bisa menghasilkan untuk mencukupi keluarga nenek berusaha. Jadi waktunya untuk mendekatkan diri sama ibadah itu kurang, jadi waktunya kan harus di jalan, harus nggak bisa tepat kan. Jadi di sini nenek dapatkan kemarin dulu cita-cita nenek nanti ada tua baru, tapi ya kita berencana tuh kita, tapi sepertinya ini memang jalannya yang terbaik, yang kuasa menyayangi nenek seperti ini. Pukulan nenek daripada
ibaratnya pemikiran zaman dulu. Kalau dulu harus bisa. Ini perjalanan hidup saya. Jadi sehari-hari itu nenek ngisi waktu luang dengan kayak menanam gitu. Hanya ada pokoknya ada bahannya apa yang nggak bisa kalau nggak diberikan ini apa yang bisa, makanya nenek belajar di rumah. Sisa-sisa itu nenek pergunakan kan nanti jadi seperti kayak kamu, kayak anak-anak di sini. Belilah hasil nenek, kamu cepat sukses. Kalau kamu mau cepat sukses, belilah hasil nenek. Ya udah bikin. Kadang-kadang kan mereka gitu. Kalau kalian memang mau belanja kan di anu mau banyak, tapi kan beda kalau ada memberi kesenangan dan kamu juga. Alhamdulillah di sini jadi aja menghasilkan macam apa yang dibikin. Mungkin mereka juga membanggakan supaya teman-teman dari ada teman-teman yang masih mau hasil karya ini masih diajarin semacam begitu kan. Kalau kita orang tua ini banyak teman yang masih ada keinginan apa nenek siko. Iya, alhamdulillah ya yang mau ya ini. Aku kenapa bu begini? Oh ya mau jalan begini, ayo kita kerjakan. Oh ya aku juga kerja dulu banyak. Kenapa tanganku sakit gini? Sekarang bisanya apa mama? Ada kan yang bikin aja. Oh aku dulu bisa begini. Ah bahannya ini bisa enggak dibikin? Oh bisa aku niatnya dulu pelan-pelan. Nah, ini untuk supaya kita masuk supaya kita menunggu hari-hari aja kita dengan adalah untuk menurut makan saya. Kadang-kadang biar didorong gimana kan nggak ada kemauannya kan. Jadi yang ada yang Senin kita kan bangun ibaratnya bangun tidur pada ya nenek kalau makan pagi habis sarapan zikir pagi di sini. Zikir pagi. Habis zikir pagi kemudian pengajian di musola yang bagi Muslim, yang bagi Nasrani juga ada kebagiannya. Selasa kami nggak zikir di sini, tapi ini apa senam. Habis sarapan pagi senam. Nah, yang ikut senam balok tambahan lagi senam balok lagi beda. Jadi waktu kita banyak yang masih aktif gitu kan. Yeah. Ada sebagian ikut, sebagian enggak. Kan mereka juga ada yang pokoknya habis mulai subuh yang masih sholat ke musola. Yeah. Sudah bergerak kita jam 3 sudah mandi kan gantian supaya waktunya enggak kalau anu jadi ada yang duluan bangun, ada yang ini nenek bangun tidur kan jam 3 ngopi dulu pelan-pelan. Iya ngopi dulu, enggak ngopi aja dulu. Kayaknya kebiasaan dulu masa kerjanya nenek keras di jalan jadi kopi kan yang bikin kekuatan nenek. Jadi kayaknya enggak minum air panas saja mual. Ini aja kebanyakan bangun tidur kan nenek harus satu begini. Minum kopi dulu kalau ada roti, kalau ada kue ya snack apa biskuit itu sarapan baru mandi baru siap-siap. Jadi kegiatannya di sini tuh banyak gitu ya. Alhamdulillah sekarang enggak bikin bosan. Yang masih ingin ada yang banyak. Kalau yang di Gambia sana kan memang dia total care kan nggak ini, yang di sini kan termasuk apa mandiri. Yeah, Banyak juga yang walaupun pakai tongkat, ada yang masih maksudnya tempatnya harus cuci sendiri, nyuci sendiri walaupun dia sendiri sekali apa. Tapi kadang-kadang kalau kegiatan gitu ngantuk. Kalau malam kebanyakan orang itu malam bertanya itu. Kenapa tuh nih? Itu kadang-kadang mungkin karena faktor usia ya kan, kalau jalannya itu susah ini soalnya nenek bagian kanan nanti pagi sudah kadang nggak boleh kan. Nah makanya nenek tidak akan di sini jantung nenek supaya habis bisa nenek langsung tidur. Baca sedikit tuh padu dah nanti coba Rutinitas ya, ya. dari itu ya kalau capek makanya lari dari itu ya itu tadi yang ada yang mungkin kena gula mungkin obatnya kan
lagi itu biar diomelin gimana ngaji apa. Tapi mereka tetap matanya memang nggak bisa buka. Tapi memang kalau kita ke musola gangguannya, jadi tak ingatkan juga bertanya, jangan salahkan musola kita. Mak tadi sudah pagi kan minum kopi ya, sudah sarapan tadi kan. Ya di sini berangkat mau ngaji minum kopi lagi. Loh iya aku biar banyak kopi kan tak sesuaikan yang badan bisa loh. Dari sini mataku ini minta dicuci muka pakai kopi lagi loh. Ini itu gangguannya. Sabar menghadapi ngaji itu udah kan. Kadang-kadang mereka ya kita. Jadi saya ingatkan juga kalau kita ke orang tua minum obat juga kan. Kalau habis sarapan kan minum yang diabetes apakah obatnya itu. Iya sih tapi ya itu sepertinya nenek kalau nggak minum kopi kembali iya ke anuan dulu memang Mbak. Harapannya kan di tengah jalan yang praktis kan bapak kopi hangat apa gitu kalau lagi disepit apa kan perjalanannya pokoknya ya gimana bisa tumbuhnya rumput bisa mengajarkan nenek begitu mencarinya. Kata-kata dari nenek. Iya, walaupun ibaratnya yang penting ada. Dulu mau nyebut orang nenek dari kecil keluarga papa, keluarga susah dari nenek cuma susah keluarga, susah juga ekonomi. Termasuk 1 hari makan 2 hari enggak dari kecil. Jadi waktu nenek punya anak dan hidup sendiri nggak sama suami kan ibaratnya. Jadi nenek perjuangkan kalau anakku harus kenyang, harus sekolah, harus belajar benar-benar. Jangan kayak aku dulu kadang makan dan enggak gitu. Jadi berjuang. Ada neneknya kan ibu 1. Jadi harus. Tapi alhamdulillah beliau meninggal ya sudah. Sedikit banyak kan namanya kemampuannya nenek sampai di situ sudah. Cucunya juga. Di situ kan kita punya kebanggaan yang nggak akan habis kan. Sambil minum kopi ya? Iya, silakan. Nenek lahir di Surabaya. Surabaya. Iya, tapi neneknya nenek sama ibunya nenek orang Kalimantan Selatan, orang Banjar. Tapi ibunya nenek mulai umur 5 tahun juga ke Surabaya, panjang kan nenek. Padahal satu-satu aja, tapi panjang. Nah, ini supaya jelas. Nenek lahir besar di Surabaya. Waktu kecil, singkat cerita, ibu sama ayah berpisah gitu. Sebelum nenek memahami, jadi nenek itu belum sempat melihat sosok ayah selain di foto pengantinnya aja. Tapi kalau mendengarkan zaman dulu kan nggak boleh dengerin orang cerita apa, dengar kita ya karena perjodohan juga karena orang tua juga yang membesarkan beliau. Jadi kan sudah gede-gede kan memahami, menyadari sendiri kalau memang tak di jalan itu nenek begitu. Nenek ikut waktu nenek mungkin SD kelas 1 atau kelas 2 SD ditinggal ibu merantau ke Kalimantan Timur tapi sama Renda. Karena itu sendiri kan cari duit harus untuk buat nenek sama neneknya nenek kan gitu. Kita rumah nggak punya walaupun tinggal di Surabaya rumahnya nyewa juga. Jadi ibu ceritanya ya waktu itu mungkin ibunya nenek ceritanya itu kan 3. Jadi tetangga-tetangga banyak daripada banyak ribut. Jadi aku jadi jauh aja janda namanya janda kalau di kampung kan banyaknya. Baru neneknya nenek itu orangnya keras, kalau ada yang gini langsung dilabrak. Jadi ibunya nenek itu orangnya lembut, nggak mau ada perselisihan. Jadi kerja jauh aja supaya nyutupin. Jadi tak panjang. Jadi umur 17 neneknya Kalimantan Timur tapi sama. Nah di sana nenek bilang ya nenek kursus aja kan sekolah cuma kelas 2 SD. Kelas 2 SD, kelas 2 SMP. Itu pun waktu masuk SMP nenek harus kerja di toko dulu membiayai sendiri lah. Ada juga sih support dari ibu dari Kalimantan Timur kan. Tapi itu kan sampainya nggak kayak sekarang kan enak waktu dikirim. Dulu kan tunggu ada yang dikirim, ada besok kadang-kadang dititipkan orang kadang-kadang nggak disampai. Zaman-zaman nenek kecil dulu kan dikirim sama
Tapi namanya pekerjaan jauh juga dari kotanya, namanya kayu gelondong gini katanya kerja di hutannya. 17 tahun nenek meninggal ya dibawa ke sana. Di sana dapat jodoh, nikah. Tapi nikah juga nggak panjang. Bisa soalnya lain agama. Ya kecilnya nenek sih memang aslinya Protestan. Ibunya nenek Protestan. Awalnya kalau neneknya nenek awalnya memang Islam. Cuman beliau ya itu dapat suami baru, yaitu papa tirinya nenek. Dulu kan orang pencinta. Gara-gara dicemburukan jadi mereka sama-sama meninggalkan keluarganya. Misalnya Belanda dulu, zaman Belanda. Jadi kelahiran tahun berapa? Tahun 60. Tahun 60. Neneknya nenek yang begitu. Jadi nenek waktu umur 17 itu pengen ke Muslim, belajar aja disadarkan aja, tapi nenek belajarnya di buku, nggak ada waktunya nenek belajar yang harus ini. Jadi di sini baru yang betul-betul nenek jalani apa. Kalau kecilnya nenek kan sama neneknya nenek ke gereja, sekolahnya sekolah minggu gitu, belajarnya kan. Ayo sambil ngopi. Minum. Nenek kerjanya Hah? Meragukan, kadang di toko, terus dilaskan jahit sama ibu, terima-terima jahitan di ya orang-orang kampung aja, namanya khususnya begitu-begitu aja. Terus les juga potong rambut, tapi nggak sampai tingkat mahir kan, cuman dasar-dasarnya aja, jadi kerja aja di sana. Terus sudah punya anak karena hidup sendiri, nenek berusaha berdagang aja di kapal asing. Waktu itu ketemu orang, kayak teman-teman gitu di sana, bisa di lautan luar, di muara ceritanya di wadah. Keperluan orang kapal yang nyandar, muat batu bara, muat blok gitu. Kapalnya itu anchor, tapi nanti kalau waktunya berangkat ya, walaupun tengah malam mau kadang-kadang bombong sendiri, kita turunan ya. Karena kalau sempat kita turun duluan, tapi kalau nggak sempat tiba-tiba kan gitu loadingnya itu cepat. Jadi belajarnya sama agen-agennya yang tidak mengerti nenek kan orangnya nggak maluan aja. Alhamdulillah. Dulu kan masih muda, enak pikirannya masih bisa belajar. Sekarang malah belajar Al-Quran susahnya, mengucapkannya, sukun-sukunnya. Jadi tapi alhamdulillah beliau yang ngajarin Pak menyadari kan nenek cerita apa adanya. Belajar di sini betul-betul memang malah bangga mereka. Jadi kenapa sih Bu? Ucapnya kadang-kadang nggak berani ngetawain kan, aku takutnya nenek. Tapi nenek memang nggak benar kalau diketawain ya, ketawa aja, tanya terus. Kayak belajar begini, bingung aja, tanya terus. Masa sih orang bisa, masa sih nggak bisa gitu. Perjuangan bisa sampai. akhirnya bisa ya Nek? Alhamdulillah bisa juga membantu di sini, bisa apa kan untuk panti juga, makan juga. Dari kecil sih nenek nggak boleh nggak makan itu, jangan sampai tawaran, jangan sampai kerapusan di luar rumah. Dia nggak makan jangan sampai orang tahu. Kalau punya ya kenyanyi sama nenek, kalau nggak punya ya kita sudah didikan ini. Jadi kayaknya kita kalau makan dikasih orang itu, kalau kita nggak kembalikan dengan bagaimana caranya, nggak enak ya. Tenaga. Alhamdulillah selama 3 tahun nenek di sini, nenek di sini. Anak ngajarin dulu, sudah kencangkan dulu kehidupanmu. Nanti kalau memang ada saatnya kita sama-sama lagi, ini sudah dewasa, sudah pernah nikah kan, tapi ya belum lama juga jodohnya meninggal istrinya. Itu tadi enggak, kadang-kadang berpikir, tapi enggak pikir itu memang sudah jalan takdir hidup ya. Kenapa nggak panjang semua ya? Nggak harmonis kehidupan dari nenek kan. Tapi kalau nenek kan memang sudah tua. Jadi nenek ini nggak pernah lihat terserahnya. Cuman
ya dibutuh-butuh pengaruhnya mereka. Mereka dipisah, tadinya dipisahkan terus dipisahkan, terus nggak dibolehkan ditemukan gitu. Gimana nggak tahu ceritanya. Kesal-kesalan, jengkel-jengkelan itu, besan sama besan. Kalau dengar beritanya. Jadi ya nggak pernah. Anak juga alhamdulillah, walaupun nggak pernah melihat sosok ayahnya kan banyak aja, tapi enak jelaskan kalau begini memahami lah, ya, mengerti. Kita jalannya memang begitu. Mama aja dulu mulai enggak sering nggak makan, enak masih ya bukan ini kan jelaskan aja, masih dengamu. Mama masih bisa. Orang kan orang mama dulu ngiler-ngiler kepengen makan, kadang-kadang lapar terus ini orang makan yang ngiler tapi dimarahi nenekmu, buyutmu gitu. Jadi paham lah. Sudah nggak pernah menuntut. Kamu masih enak. Orang punya mainan harus, orang punya sepeda harus. Ingat nggak kamu? Ayo mata-mata kamu ingat nih mata-mata gitu. Menyadari itu. Ya bisa karena orang tua juga. Soalnya jodohnya dapatnya di sana sih, di Kalimantan. Ini di Jakarta sini ya sedikit banyak mertua kurang ini kan. Nenek nggak mau bareng kumpul, diajak lain rumah nggak mau, diajak daripada nenek apa kalau orang Jawa ngenes kan gitu. Jadi tersiksa juga kan kalau kita dipaksakan. Ada lebih baik nenek balik lagi ke Kalimantan. Waktu itu sempat ngikuti sih, habis kerja masa kerjanya kan banyak orang dari Jakarta, dari Bandung itu yang ke Kalimantan kerja, kiriman gitu. Perjalanannya itu. Jadi terenyuh ya. Ini sekalian curhat nenek. Iya. Enak kan kalau ketemu cucu-cucu bilang. Belum juga kalau ada kesal-kesal kan. Jadi kan Ada. saya. Iya. Kayak kemarin polisi, namanya siapa? Umurnya berapa bang? Kan polisi tamunya. Iya. Yang masih didikan sekolah itu ada banyak kan, jadi kayak coketan kita bergandengan pokoknya gini. Aku ingat nenekku. Oh iya sudah. Nenek juga kemarin juga menjadi kita gitu. Aturan kemarin dalam saya. Ada tamu tapi ya anggota polisi. Iya. Di sini ya yang dekat ya nenek Angga Kuda, orang para petugas juga sudah kayak keluarganya juga, mereka memahami nenek juga menyayangi mereka, ya ada yang ngasih lah. Kalau di luar sana kan belum tentu. Ibaratnya sudah bersyukur nenek di sini, bersyukur sama yang kuasa meminta bicara di nenek. Harusnya berhenti di sini kan atau gimana? Nanti kepanjangannya dipikirkan nanti lagi. Nenek udah capek. Iya, kita nenek kan nggak mau sakitan siang malam nenek berdoa kalau memang waktunya ibaratnya umur nenek nggak ada, ya Allah mintanya yang seperti almarhum ibunya nenek itu enak jatuh gitu aja kan ibaratnya ya. Mintanya gitu kan nenek supaya nggak ngerepotin terlalu orang kan. Kalau ngeliat teman-teman ya Allah jangan sampai. Hanya nenek selama masih bisa ya nenek lakukan. Kan kita kalau cuma berdoa aja nggak berusaha nggak akan jadi berusaha untuk menjalani semuanya. Inilah perjalanan nenek Herlina. Siapa nenek Herlina? Herlina. Sama nenek. Aduh. Herlina. Jadi staf-staf di sini juga, pengurus-pengurus di sini juga maksudnya sayang gitu ya. Yang penting kan kita juga paham dari mereka. Iya. Yang nggak nyambung itu kan di sini kan kebanyakan orang aja kan maunya pendapat sendiri, maunya kadang-kadang. Jadi nggak nyalakan diri, memang kadang-kadang kalau mereka terlalu kayaknya nggak menyadari, kayaknya loh ya, kalau ini cerita sendirinya nggak menyadari kalau kita ini BPS, kita ini bukan harus gitu. Kayak kita yang punya di sini gitu ya, mungkin mereka kesempatan dari kebanggaan kali kan ya, jadi memaklumi juga
Jadi kadang-kadang kita kadang-kadang ya yang kurang memahami. Tapi ya disadar aja. Alhamdulillah kebukannya walaupun paling ngerasi kita tidak sambil bukan punya. Tapi kalau kadang-kadang dia bilang, aku suruh nanti kan berdiri sendiri. Gitu. Kita tengah, gitu yang diajak ini kadang-kadang jadi nggak nyalakan juga tidak ini juga di sudah kan mereka bukannya kan padahal mengaturnya itu mengarahkan untuk satu untuk kesehatan kita sama ini tidur pagi jam berapa nggak boleh untuk kesehatan iya kadang-kadang pemikiran kita ada yang bikin nggak nyambung mereka konsep banyak juga bikin yang ininya sisa 25 atau 20% nah, karena ya kehidupan kalau dipikirkan kayak seperti nenek lah kalau ingat-ingat masa lalu ibaratnya nenek nggak tabah nggak juga mungkin nenek nggak mereka kata-kata pikiran ya bisa orang Surabaya bilang kemplung tapi alhamdulillah sepahit apapun sekerja apapun karena nenek sudah didikan keras itu tadi jadi membuat nenek kayak prasetyo kayak karang gitu alhamdulillah bangga sendiri sekarang karena Mimi iya kalau soalnya kalau melihat kamu padahal dia itu pintar dia kenapa aku aja nggak nanti badannya pintar juga dia maklum di sininya aku juga kalau nanti kan di sini disuruh makan ngaji aja yang penting dulu kalau yang lainnya terserah gitu kok iya mau ngaji aja kadang-kadang gitu iya dia malam ini ya matanya nggak bisa minta mungkin pengaruh aja juga alhamdulillah ya terima kasih juga walaupun sepahit apapun kehidupan yang nenek jalani alhamdulillah masih sehat banget loh oh iya alhamdulillah masih Alhamdulillah. nenek syukuri masih diberi sehat hari ini besok nggak apa-apa hanya jadi soalnya nunggu umur juga kalau dipikir-pikir kan di sini di tempat orang baru teman-teman nanti berataan nenek suka terpukul perasaan kalau terlalu direpotin nenek kan suka terpukul sendiri jadi ya sekarang gini nenek minta walaupun kita jing-jing kan orang Jawa tapi kalau kita nenek nggak berjalan untuk kesehatan nenek untuk bukan nenek makanya kalau lagi tenang apa dulu oh ini nenek lah namanya juga lebih sehat makanya kadang-kadang nek mak nggak ada obatnya sorry nggak ada dikasih obat ya kasih aja vitamin aja lah aku emak saya penting kopinya Penting kopinya. kerjain kerja salah aja mereka minum kopi lo kan nggak kopi aku kan Nggak. kontrol juga nggak kopi itu aku nggak bisa ayo ngandai mereka dia jadi itu kebanggaan buat nenek kalau mereka bilang itu rasanya ada yang sayangnya ada boleh nggak sih kan nenek semangat hidupnya udah tinggi boleh nggak sih kasih ke kita dan teman-teman mungkin yang masih generasi muda pesan dan pesan untuk menjalani kehidupan nah itu tadi apapun yang akan kalian jalani akan kalian tunggu kegagalan jangan ibarat seandainya kalian nenek dulu pelajarannya gini yang masih neneknya dari nenek kalau jatuh tak boleh ngeluh cepat berdiri dan bangun Sendiri. pelajaran yang sangat gitu Iya. yang sangat nenek ingat jadi makanya apapun yang sudah terjadi kalian kepinginnya ke utara tapi kenapa larinya ke barat Iya. Iya. sambil mencari kalau masih keinginnya ke utara bagaimana bisa ke utara Iya. tapi ini dijalani dulu itu bikin bisa kuat kali menjalani hidup ini.
Berarti prinsip hidup nenek tuh santai ya, Nek? Gue santai Ya, ngikutin gini, arus gitu. Jangan terlalu santai gitu. Iya. Kalau masih muda, Berusaha berusaha buat sukses. ya, sedikit Iya. relax juga. Harus ada imbangi. Kalau terlalu apa Santai. sibuk apa itu, Sibuk, oh. itu nanti ini di sini kayak mungkin dulunya kan karena kan bisa dagang duit mungkin kita cuma apa tuh mungkin gagal kan jadinya down. Oh iya. Jadi harus ada waktunya. Kalian harus berjuang juga. Jangan dibikin ini, tapi harus ada relax. Iya. Jadi jangan terlalu serius. Jadi Serius seimbang ada ya. waktunya. Ada Santai. waktunya ini juga. Kalau malam harus tidur. Iya. Kalau pagi harus istirahat. Jangan nanti pagi tidur malam Begadang. Nah, kan itu. Kebiasaan anak Pasti muda. tahu kan. Kebiasaan anak muda begadang. Itu ya kan zaman sekarang kan anak-anak. Iya. Malam ada yang mereka tinggal di sini baju-bajunya kayak gini-gini nggak perlu capek dia kan karena manduin itu mana tapi pagi dia baca Quran udah itu kan kalau nggak boleh itu kan itu yang bikin penyakit datang kadang-kadang begini jadi seneng di air kan nggak bisa kan nenek aja nggak berani kalau nyuci mana harusnya perkirakan nyuci habis nanti di sini itu pokok nenek bang tapi kan sebatas kekuatan nenek juga ya itu tadi supportnya tadi tapi kalau udah kurang panas kurang anu juga pelan-pelan kencengin badan dulu gitu alhamdulillah itu jangan terlalu santai juga jangan terlalu mengikuti arus yang ada. Iya. Yang penting Jalan. seimbang ya, Nek. Itu tadi mau ke utara, kenapa larinya ke barat? Barat. Itu dulu. Iya. Tapi kalau masih ada keinginan, bagaimana bisa sampai ke sana? Iya. Bagaimana bisa sampai ke sana? Kalau masih ingin, tapi kalau mau ditinggalkan, tinggalkan sekalian. Ikuti sini lagi. Iya. Itu aja. Ya. Bisa bikin kalian jatuh. Amin, amin. Iya, kan kadang-kadang ya itu tadi kebanyakan. Nenek biar di sana kan nggak punya waktu ini baik, nggak ada saudara kan di sana juga sama orang lain. Tapi karena nenek juga dekat, nenek juga ya masih dulunya yang ikuti yang lebih tua yang lebih mau saingan nenek di situ manjat nenek di situ apa jadi belajarnya hidup nenek bisa jadi orang-orang juga karena pelajaran gitu. Untuk nenek itu kuat dulu meninggali kebenaran ya apa sudah waktu kecil nenek pernah gini karena itu saya cucian umur 8 tahun sudah disuruh cuci baru zaman dulu dibikinkan baju yang itu kan baju putih kita sudah ya umur 10 tahun 13 tahun 12 tahun gitu lah dibikinkan yang kain-kain putih itu untuk dalaman dibikinkan kan mulai kita sudah dibikinkan gitu celana dalam itu dijahitkan sendiri nyuci sendiri zaman dulu nggak pakai sabun rinso enaknya ya ininya baknya itu dari tanah liat di semen berat kan nenek badannya kecil kurus kan dulu terus sabunnya itu cap tangan yang begini jadi supaya bersih gimana itu di sabunnya itu dipotong lalu direbuskan air panas kayak agak hancur kan baru direndam putih-putih kan sudah mulai haid itu umur 13, 14 itu mulai haid itu kan harus cuci sendiri cuci sampai bersih itu dan jemur dalamnya jangan sampai kelihatan orang itu pokoknya cara jemur aja dulu kalau sana diulangi cuci kurang bersih diulangi makanya belum begitu ke saya tapi jahat betul tapi jalan kecil gurutunya dulu sudah mulai kita pakai di pantai nanti kamu kalau di sini kalau tidak tinggalnya itu ya bukan lagi-laginya kalau kembali kalau namanya anak-anak kan bebel dapet katanya orang Surabaya namanya nenek kadang-kadang tidur nanti neneknya tidur tapi nenek buang main nah juga betul kan pernah mau ujian ya tidur sudah besok ujian kelas 6 aja besok pagi bangun sekolah enggak neneknya jam 8 ikut tidur tapi neneknya tidur nenek rinsus pelan-pelan lari-lari keluar main tali jatuh
ini darah-darah kan. Jadi nggak ada yang obat, tidak ada apa, jadi nenek bungkus sama air gini, masuk tidur kan. Paginya kesiangan bangun, nggak dibangun nih. Kalau nggak pun nenek lari-lari, nggak diobati juga ini. Sudah pulang sekolah baru dikasih tahu. Jadi nenek ikat begini, sama sapu tangan itu. Iya, darah itu apa pokoknya mandi cepet-cepet langsung lari. Mau ujian ini. Iya. Jadi diingatkan. Aku tadi malam bilang apa? Tidur sudah tenang. Itu kamu cari penyakit sendiri kan? Jadi begitu karena mungkin kerasnya didikan nenek lagi menguatkan nenek. Jadi walaupun masih muda harus tetap berusaha ya. Apapun, walaupun orang tua sanggup, kita nggak tahu apa yang kamu jalani nantinya. Kalian kan perlu berumah tangga, menjalani kehidupan sendiri. Sekarang umpamanya harta itu kan titipan dari Allah. Nah sekarang orang tuamu punya segalanya, tapi nggak tahu nanti takdir dan nasib kalian nantinya. Nah, kalian harus berumah tangga, harus punya keluarga, walaupun punya ijazah kadang-kadang kan itu tadi akan banyak yang terjadi. Itu tadi apa yang terjadi jangan sampai jalani. Itu yang bisa menguatkan kalian. Terima kasih nenek. Iya. Itu aja yang nenek bisa. Iya. Pengalaman nenek sendiri. Pengalaman hidup yang Iya. luar biasa. Kalau nggak kita keluar sendiri ya, kan nggak punya saudara, nggak punya keluarga, nggak ada yang apa nasihati apa itu caranya.